Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, menanggapi bantahan Komisi Pemilihan Umum atau KPU soal penguncian suara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD maksimal 17%. Menurut dia, ada kekuatan besar di belakang KPU terkait segala kekacauan perhitungan suara di KPU. KPU, kata Hasto, selama ini pura-pura tidak tahu mengenai segala hal tersebut. Hasto menerangkan pihaknya memiliki bukti program yang ada diubah, suara Ganjar Mahfud di lock 17%. Ya ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Hasto mengaku heran ketika layanan cloud yang digunakan diketahui milik layanan penyedia internet atau ISP raksasa Alibaba. Selain itu, ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara Amerika Serikat dan Cina. KPU juga menyangkal beberapa hal seperti matinya Sirekap yang diklaim karena banyak serangan hackers. Menurut Hasto, hal tersebut tidak terbukti. Hasto menegaskan Sirekap sengaja dimatikan alias manual shutdown. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari JSON script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya. Oleh karena itu, Hasto mengklaim adanya suatu kekuatan besar di belakang KPU. Oknum-oknum dari KPU, kata Hasto, menjadi subordinat dari kekuatan besar sehingga mereka kerap membantah berbagai hal janggal yang terjadi. Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari mengklaim KPU tidak pernah mematok suara dari partai atau paslon manapun. Dia menegaskan pemungutan suara dalam pemilu 2024 bersifat langsung. Artinya, perolehan suara ditentukan oleh suara pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara di dalam negeri, yaitu 14 Februari 2024. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga menanggapi pernyataan Hasto. Menurut dia, dugaan adanya penguncian suara tersebut sudah muncul sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Adapun isu ini berawal ketika Hasto mengklaim adanya algoritma yang menyebabkan suara Ganjar Mahfud maksimal sebesar 17%. Hasto mengungkapkan sistem tersebut terlihat oleh tim informasi teknologi atau IT yang dimiliki oleh internal partai. Ya, Pilpres belum selesai karena rekapitulasi manual sedang dijalankan. Dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelock agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami, dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas, termasuk para pakar yang kemudian
mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai perpaduan pemilu 71 dan pemilu tahun 2009. Karena itulah kami juga terus mengadakan komunikasi termasuk dengan beberapa partai politik di dalam mensikapi hal ini. Algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tingkat ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal, pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan ini satu kesatuan.